Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar online hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Selain manusia, hewan pun memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan pada hewan itu jelas berbeda-beda ya. Kalian tahu, untuk menghasilkan susu, jenis makanan yang harus dimakan sapi harus dalam keadaan sehat. Kalian pasti tahu kan, sapi itu memakan apa sih? Ya benar, sapi itu memakan rumput. Nah, rumput yang dimakan itu harus dalam keadaan baik, sehingga sapi dapat menghasilkan susu yang baik juga. Kalian tahu bagaimana cara sapi mencerna makanannya? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh dari hewan ruminansia itu ada sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing. Hewan ruminansia ini memiliki 4 bagian lambung dengan fungsinya masing-masing. Nanti akan kita bahas juga nih, 4 bagian lambung itu apa aja. Selanjutnya, nah di sini kalian perhatikan ada salah satu contoh hewan ruminansia dan dengan alat pencernaannya. Tadi kan disebutkan ya, hewan ruminansia ini memiliki 4 bagian lambung ya. Kalian perhatikan di sini 4 bagian lambung di sini ada rumen, kemudian ada omasum, abomasum, dan retikulum. Kita akan membahas pencernaan pada sapi. Kalian perhatikan ya. Pertama, makanan akan masuk melalui mulut ya. Jadi makanan akan dikunyah dengan gigi dicampur air liur di mulut. Kemudian makanan akan masuk ke dalam yang namanya esofagus. Esofagus itu apa sih? Esofagus itu yang kita kenal sebagai kerongkongan ya. Jadi pada di dalam esofagus atau di dalam kerongkongan ini makanan yang dikunyah masuk melalui esofagus ya. Setelah melalui mulut, kemudian makanan masuk melalui esofagus ya atau kerongkongan. Selanjutnya makanan dari esofagus ini akan menuju ke rumen. Rumen itu adalah yang berwarna pink ini ya, yang besar ini ya. Ini besar ini adalah rumen. Ya. Rumen ini jadi setelah makanan melalui esofagus, makanan akan masuk ke rumen atau yang disebut dengan perut besar. Ya, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan bantuan bakteri. Pada saat beristirahat, ya, pada saat sapi beristirahat, makanan ini, ya, makanan di dalam rumen ini akan kembali lagi ke mulut, ya, dia akan kembali lagi ke mulut dan dikunyah lagi, ya. Jadi pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali lagi ke mulut dan akan dikunyah lagi. Inilah makanya yang tadi disebut dengan hewan ruminansia, ya, hewan yang memamah atau memakan 2 kali ya. Selanjutnya dari rumen kemudian dia kembali ke mulut, habis dari mulut dia barulah ke retikulum. Kalian perhatikan retikulum adalah yang ini ya, bagian pink yang depan ini adalah retikulum. Di retikulum, makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke retikulum atau yang disebut juga dengan perut jala. Di dalam retikulum ini makanan ini mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri
dan proses penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya, makanan akan masuk ke omasum. Ya, omasum itu yang merah ini disebut dengan omasum. Ya, omasum ini disebut juga dengan perut kitab. Ya, di dalam omasum ini makanan itu akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, abomasum. Ya, makanan akan masuk setelah dari omasum, makanan akan masuk ke abomasum ya yang berwarna kuning ini. Di dalam abomasum disebut juga dengan perut masam. Ya, makanan akan kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Ya, setelah dari abomasum, barulah makanan akan diserap oleh usus halus ya. Usus halus itu yang ini ya, yang panjang, yang berwarna orange ini yang disebut dengan usus halus. Kalian harus tahu panjang usus halus sapi dewasa itu bisa mencapai 40 meter. Wow, panjang ya. Nah, sari-sari makanan ini akan diserap di sini ya. Selanjutnya, setelah diserap oleh usus ya, sisa-sisa dari makanan tersebut, sisa pencernaan tersebut akan dibuang melalui anus ya, dalam bentuk feses atau kotoran. Terakhir, kita akan membahas alur pencernaan hewan ruminansia. Ya, tadi sebenarnya sudah, tapi ini supaya kalian lebih paham lagi. Pertama, makanan akan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Selanjutnya, makanan akan melalui esofagus atau yang disebut dengan kerongkongan dan akan masuk ke rumen ya, menuju rumen atau yang disebut dengan perut besar ya. Nah, di dalam rumen makanan akan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen ya. Jadi di dalam rumen itu makanan hanya disimpan sementara. Nah, saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut lagi untuk dikunyah kembali untuk kedua kalinya. Makanan yang sudah dikunyah kembali akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Makanan kemudian akan masuk ke dalam omasum atau yang disebut dengan perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam abomasum atau yang disebut dengan perut masam. Ya, di dalam abomasum ini makanan akan kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Selanjutnya, sari-sari makanan tadi ya akan diserap oleh usus halus. Nah, sisa-sisa makanan ya atau sisa-sisa pencernaan yang telah diserap oleh usus ya dan yang tidak diserap oleh usus itu akan dibuang melalui anus ya, saluran pembuangan yang disebut dengan anus berbentuk feses atau kotoran. Semoga kalian paham ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.